Pernahkah kalian melihat gairah semacam ini di timnas Indonesia sebelumnya? Atau nama Indonesia dimention oleh komentator luar karena prestasi pemainnya? Ein indonesischer Nationalspieler. Atau para pemain yang dicap bangsa asing yang dinaturalisasi, yang mereka itu dianggap tak sepenuhnya cinta tanah air, namun justru merekalah yang memberikan harapan dan menunjukkan tekad tak main-main untuk membawa negeri ini lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Kita tentu telah mendengar ada beberapa pihak yang begitu keras menyerang timnas Indonesia, terutama terhadap para pemain diaspora. Narasi yang kita kira sudah selesai atau setidaknya akan meredup usai timnas Indonesia berhasil membuat kejutan dengan menahan imbang tim langganan Piala Dunia, yaitu Arab Saudi dan Australia. Alih-alih mendukung timnas untuk melaju ke babak selanjutnya, mereka ini lagi dan lagi justru membuat supporter timnas terbelah menjadi dua kubu. Sederhananya begini, mereka ini tak senang dengan komposisi timnas yang sekarang. Sebab timnas era coach Shin Tae-yong tak lagi mengandalkan dan didominasi oleh para pemain asli Indonesia, namun justru didominasi oleh para pemain keturunan. Ya, kita akan flashback ke beberapa tahun sebelumnya. Semua itu berawal dari rasa kecewa yang tak main-main pada federasi, juga kecewa kepada beberapa pemain timnas itu sendiri. Indonesia yang dikenal sebagai negeri yang sungguh gila bola, yang pertandingan timnasnya begitu dinantikan, dan timnas itu pula yang menjadi kebahagiaan bagi para supporternya. Namun siapa yang tak frustasi saat tim kebanggaan mereka justru diinjak harga dirinya semacam ini? Pertandingan demi pertandingan yang para supporter tak lelah memberi dukungan untuk hadir dan meneriakan chants di stadion. Bahkan saking tak kunjung datang kemenangan itu, sampai-sampai ada supporter yang menunjukkan rasa frustasinya pada timnas dengan hal semacam ini. Akhirnya muncullah sebuah oase yang menjadi harapan baru jika tim ini tak akan lagi bisa terbendung. Ya, apalagi kalau bukan kejuaraan Piala AFF 2010. Sebuah kejuaraan yang seperti menjadi sebuah kolam air mata bagi supporter timnas Indonesia. Bagaimana tidak dengan komposisi semacam itu, komposisi yang dijuluki Unstoppable Team. Timnas justru harus dipecundangi oleh timnas Malaysia di final. Tim yang di fase grup telah tim Garuda cukur habis dengan skor 5-1. Sebuah kejuaraan yang dinilai ada pihak yang mengkhianati harapan dan mimpi jutaan supporter timnas Indonesia. Apakah luka itu sudah sembuh? Tentu tidak. Kekecewaan demi kekecewaan terus berlanjut hingga menempatkan timnas Indonesia hampir menyentuh peringkat ke-200 ranking FIFA. Sebuah fase yang dijuluki masa terkelamnya sepak bola Indonesia. Maka disitulah para supporter sendiri yang mulai mencari tahu dan mencoba mengirimi pesan langsung kepada para pemain yang eligible untuk berseragam timnas Indonesia. Maka muncullah sebuah nama, seorang pemain yang sejak 2017 lalu sudah sangat antusias untuk membela tanah leluhur sang kakek yang berasal dari Surabaya. Dan dialah Sandy Walsh. Bagi supporter yang telah mengikuti dan mengawal proses naturalisasi Sandy Walsh, kemudian mendengar statement yang bilang para pemain diaspora ini tak sepenuhnya cinta pada Indonesia, tentulah hal itu hanya akan memancing emosi para supporter. Bagaimana tidak, Sandy Walsh sudah sangat lama menginginkan bermain untuk timnas. Bahkan sejak sepak bola Indonesia masih dalam era kegelapan. Seorang pemain yang bahkan dipinang langsung oleh timnas Irlandia Utara. Namun karena kecintaannya dengan sang kakek, Sandy Walsh tetap tak goyah dalam memilih Indonesia sebagai timnas yang akan ia bela. Kita tentu telah melihat bagaimana pemain ini begitu menghayati saat menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jauh berbeda dengan pemain naturalisasi negara lain yang sama sekali tak hafal lagu kebangsaan dari negara yang mereka bela. Di dalam lapangan, Sandy juga menampilkan hal yang berbeda. Ia bersemangat
dan ia juga bisa bermain keras. Lihat saja saat Sandy Walsh mengunggah foto memar di kakinya usai pulang dari membela timnas Indonesia. Kita tentu telah melihat kesedihan pemain ini saat tim lawan membobol gawang timnas, ataupun saat timnas harus gugur ketika berhadapan melawan Australia di Piala Asia. Ya, kalian boleh menganggap pemain ini bulenya Indonesia, ataupun pemain yang tak sepenuhnya cinta pada Indonesia. Tapi para supporter tahu mana pemain yang berjuang dengan sepenuh hati dan memberikan segalanya untuk timnas. Lihat saja saat pemain ini sudah jatuh bangun hingga terpincang-pincang, namun ia masih kekeh untuk melindungi sisi kanan pertahanan timnas Indonesia. Maka jangan heran saat Sandy ditarik keluar, begitu meriah teriakan dari para supporter di stadion kala itu. Belum lagi ada nama semacam Shane Patinama. Pemain ini bahkan masih harus berjuang untuk mendapatkan menit bermain di timnas Indonesia. Pemain yang tak mendapat privilege lebih walau ia juga merupakan pemain diaspora, yang mana ia juga harus terus berjuang membuktikan diri jika ia layak di sana. Pemain yang tak pernah komplain saat tak dimainkan dan tak pernah caper di sosial media. Seorang anak laki-laki dari seorang ayah yang asli orang Indonesia, tepatnya dari kota Semarang. Yang saat ia dipanggil, maka gairah tak main-main kemudian juga Jay Itzes. Satu-satunya pemain yang bisa membuat komentator Serie A memention nama Indonesia di Stadion San Siro. Jay Itzes, ein indonesischer Nationalspieler. Ataupun Maes Hilgers, seorang anak dari ibu yang asli Indonesia, yang dengan gagah beraninya, sekaligus bangga, berfoto dengan bendera merah putih di hadapan puluhan ribu supporter timnas Belanda. Yang saat kecintaannya untuk merah putih masih dipertanyakan, ibu dari Hilgers justru punya yayasan panti tunanetra di Manado sana. Kalau mengenai naturalisasi Mas Hilgers, ibunya orang Manado. Bahkan ibunya masih sering pulang ke Manado melihat yayasan tunanetra yang dibina. Jadi mereka sangat Indonesia. Jadi jangan pernah pertanyakan merah putih mereka. Maka benar apa yang dikatakan oleh seorang Oki Rengga. Gonta itu sama Rocky Gerung, itu bagaimana tanggapannya? Ya nggak ngerti bola mereka, udah nggak usah. Aku nggak mau nanggapin karena mereka ngerti bola, udah urusin yang lain aja. Biar yang ngerti bola aja yang ngurusin bola. Kenapa sepak bola kita selama ini nggak maju? Karena orang nggak ngerti bola yang ngurus. Jadi, coba kalian bayangkan, jika tak ada para pemain diaspora ini, siapa dari pemain lokal kita yang mampu menjaga mutant semacam pemain Australia yang satu ini? Salah satu talenta lokal terbaik yang dimiliki Indonesia yaitu Rizky Ridho pun pernah terpental saat menghadapi pemain Irak yang bahkan punya postur lebih kecil dari Harry Souttar. Kita mengerti saat kritik itu ditujukan untuk pemerintah tentang minimnya kontribusi pembinaan usia dini, tapi supporter bakalan marah saat kritikan itu justru menyerang para pemain diaspora. Apalagi menyebut kemajuan timnas yang sekarang adalah palsu. Maka disitulah letak kemarahan daripada supporter timnas Indonesia. Namun alih-alih setuju dengan ucapan dan narasi kemajuan palsu semacam itu, supporter timnas justru lebih senang saat harga diri mereka tak lagi diinjak-injak seperti dulu. Dan saat berjalan bersama pemain diaspora lah, timnas ini tak lagi dijadikan lelucon oleh tim-tim ASEAN. Entah berapa kali para pemain diaspora ini mengatakan stop membeda-bedakan. Karena mereka juga orang Indonesia yang pulang kembali untuk negeri orang tua atau kakek nenek mereka. Makin kesini memang makin banyak pihak yang bukan orang bola justru berkomentar makin jauh tentang sepak bola. Memang masih menjadi misteri kemana mereka ini saat timnas terpuruk, dan mengapa mereka tiba-tiba hadir dan bersuara saat timnas ini lagi jago-jagonya. Ya, sekali lagi, alih-alih menyamakan pemikiran kami dengan pemikiran kalian, kami lebih berharap di Piala Dunia 2026 nanti, kami tidak lagi mendukung Inggris, tak lagi mendukung Portugal, tak lagi mendukung Jerman, Brazil, ataupun Argentina, melainkan mendukung sebuah negeri gila bola bernama Indonesia.